Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Udah siap belum kita mau ibadah? Oke. Tapi sebelum itu kita mau nyembah Tuhan. Kalau gitu kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita tutup matanya, kita limpahkan Tuhan Yesus, mulai kami akan mulai ibadah kami, berkati ibadah kami hingga akhir Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik tutup matanya yuk.
memberkati ibadah kami mulai dari pagi ini sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Adik-adik siapa di sini yang udah baca Alkitab tiap hari? Aku udah. Wah. Ayo, kalau gitu kita punyanya lagu ini. Tepuk buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Berbuah, berbuah. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan
Ada seorang tuan nih, tuan itu dia sangat kaya. Tuan itu kan pasti punya pekerja-pekerja ya. Kalau kayak kita kerja tuh di kantor pasti ada bos, ada karyawan. Nah ini ada tuan, ada pekerja. Nah suatu hari tuannya ini dia mau ke luar negeri ceritanya, mau pergi nih ke luar negeri, tapi dia itu nitipin 8 talenta sama anak buahnya. Jadi dipilih nih, ada 3 anak buahnya, ada hamba 1, hamba 2, dan hamba 3. Nah, itu kan talentanya ada 8. Dibagi, yang pertama hamba 1 dikasih 5 talenta. Jadi talenta itu kayak hartanya gitulah, dikasih harta sama tuannya ini, dipercayakan hartanya. Yang hamba 1 5 talenta, yang hamba 2 itu 2 talenta, yang ketiga ini 1 talenta. Nah jadi tuannya ini ngasih berdasarkan kapasitas hambanya masing-masing. Nah setelah itu udah hambanya nitip pesan nih, tolong dijaga hartanya baik mungkin dan lakukan pekerjaanmu selama aku lagi di luar negeri. Oke. Setelah itu hambanya ini udah mengerjakan tugas masing-masing yang dipercayakan sama tuannya. Akhirnya tuannya pun pergi ke luar negeri, dan apa yang dilakukan hamba-hambanya? Yang pertama ada tuh hamba 1. Nah, ini hamba 1 tadi dikasih berapa talenta? Dikasih 5 talenta. Nah dia benar-benar mengerjakan tugas dari tuannya. Akhirnya dari 5 talenta itu dia mendapatkan lagi 5 talenta. Jadilah berapa? 5 tambah 5? 10 talenta tuh dia tuh. Nah setelah hamba 1 udah dapat 10 talenta nih, nah hamba 2 juga melakukan yang sama, melakukan pekerjaannya dengan yang baik. Ya, hamba 2 ini tadi dapat berapa? 2 talenta, dan dia sekarang mendapatkan 4 talenta. Dia udah mengerjakan nih, udah baik banget, pekerjaan tuannya sudah dilakukan gitu. Walaupun tuannya itu lagi di luar negeri.
Nah, tapi ada satu orang hamba nih yang tadi dikasih berapa? Yang dikasih cuma 1 talenta. Nah, hambanya ini dia karena tuannya itu nggak ada, jadi dia males-malesan. Nggak mau kerja, aku mau diem-diem aja Iya, males-malesan, aku mau tiduran aja bosen. Ya, akhirnya sama dia biar kehilang dikubur. Dikuburlah 1 koinnya dan dia nggak ngapa-ngapain sampai nanti tuannya pulang. Dia males-malesan, nggak kerja seperti hamba 1 atau hamba 2 gitu. Sesudah itu akhirnya tuannya itu pulang dari luar negeri. Dia udah pulang tuh. Karena dia pulang, dia ketemulah sama 3 hambanya tadi. Nah, ketemu 3 hamba tadi, akhirnya hamba 1 laporan. Ini hasil talenta yang Tuhan titipkan kepada saya. Kan tadi hamba 1 sudah mengumpulkan 10 dari 5 yang dititipkan sama tuannya. Dia mengembalikan 10. Hamba kedua ini dia laporan juga sama tuannya. Tuan, nih hasil dari apa yang aku kerjakan, aku mendapatkan 4 talenta. Nah, dari 2 talenta menjadi 4 talenta. Nah, di situ tuannya kira-kira seneng nggak? Senengnya kenapa? Betul, karena talentanya bertambah, ibaratnya hartanya nih makin berlimpah nih, walaupun yang mengerjakan tuh hamba-hambanya. Nah, tetapi coba lihat hamba ketiga. Hamba ketiga dari yang tadi dititipin 1 talenta, kira-kira nambah gak ke talentanya? Nggak nambah. Kenapa nggak nambah? Karena dia tidak mengerjakan tugasnya. Iya, dia nggak mengerjakan, dia nggak bekerja, dia malas-malasan, akhirnya nggak bertambah dong. Nah, dia cuma 1. setelah itu tuannya ini senang nih kepada hamba 1, hamba 2, dan mereka tuh turut diundang dalam kebahagiaan Tuhan itu. Karena si hamba 1 dan hamba 2 tadi sudah mengerjakan pekerjaan yang baik, maka tuannya pun bilang, oh baik sekali perbuatanmu itu, kamu sungguh setia kepadaku. Maka dari hasil yang didapatkan akhirnya hamba 1 dan hamba 2 pun turut diundang dalam kebahagiaan tuannya. Dia juga menikmati hasilnya karena dia sudah setia, sudah berusaha. Nah, tapi ada 1 hamba lagi nih yang tadi nggak mengerjakan perintah dari tuannya. Coba kira-kira nasibnya gimana? Kalau misalnya nih adik-adik di sekolah ya disuruh mengerjakan tugas sekolah sama ibu guru, terus adik-adik nggak mengerjakan, kira-kira apa yang adik-adik dapat kalau nggak ngerjain tugas? Nilai 0. Terus dapat apa lagi? Diomelin. Apalagi? Disetrap. Apalagi? Ditegur. Nah, itu kalau kalian nggak ngerjain. Tapi kalau kalian ngerjain, dapatnya apa? Dapat nilai yang 100. Terus hasil raportnya bagus. Iya, nanti ibu gurunya seneng nggak diomelin. Terus nanti papa mama juga seneng lihat dapat nilai 100 daripada nilai 0 kan? Lebih seneng yang mana? Dapat nilai 0 apa 100? 100. Nah, sama kayak di sini. Di sini karena si hamba 3-nya itu ya. Ya. Nah, karena hamba yang ketiga itu dia nggak ngapa-ngapain, akhirnya dia di penjara yang gelap itu. Nah, dia ngomong gitu kepada tuannya, bilangnya Tuhannya kejam, segala macam. Padahal hamba-hambanya ini tuh sudah digaji nih sama tuannya, sudah dipekerjakan Tuhan, pasti kan digaji kan, dibayar kan. Tapi dia nggak melaksanakan dan dia bilang malah tuannya kejam. Ya, jadi dia di penjara. Akhirnya dia itu suruh ngembaliin ngasih 1 talenta tadi ke talenta yang paling banyak. Jadi dia kasih tuh ke hamba 1. Kita kalau kerja terus banyak uang, betul. Tapi kalau kita malas seperti hamba 3, nanti kita jadi miskin. ya nanti kita nggak dapet apa? Uang. Nggak dapat uang dari orang. Karena kita bekerja, kita nggak bekerja, kita nggak dapat uang. Tapi kalau di sini dia itu karena nggak bekerja, akhirnya dia nggak dipakai nih sama tuannya. Dan kita nggak kasih uang. Ya, dia nggak dipakai sama tuannya. Akhirnya tuannya cuma mengerjakan hamba 1 dan hamba 2 yang tadi sudah bekerja dengan baik. Nah, ini sudah selesai ceritanya. Jadi gini adik-adik, nah ini yang kita dapat dari cerita ini bahwa Tuhan itu selalu kasih kita talenta.
Nah di sini talentanya itu kalau dicerita di firman Tuhan, ceritanya ini mereka mengupayakan talenta tadi yang tadinya 5 jadi 10, 2 jadi 4 gitu. Jadi mereka punya kemampuan dan mau mengerjakannya. Sama seperti kita. Nah, waktu pada saat Tuhan sebelum naik ke surga, dia tuh berpesan kepada seluruh anak-anak yang di dunia ini kalau kita itu semuanya tuh memiliki talenta. Nah talentanya itu apa? Macam-macam. Misalkan adik-adik Davina punya talenta bisa bermain musik, bisa main gitar, bisa nyanyi. Nah itu salah satu talenta. Iya, dan itu bisa dipakai buat muji Tuhan, nyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan. Itu talenta namanya. Jonathan sama Kayla punya talenta. Oh kalau misalkan di sekolah aku ngerjain tugas dari bu guru, semua tugas aku kerjain, nggak ada yang nggak aku kerjain. Nah itu semua talenta banyak. Jadi setiap kita tuh punya talenta dan kita itu dikerjain. Kalau ada PR itu dikerjain. Nah itu semua talenta yang Tuhan kasih sama kita. Contoh kalau di rumah juga, misalnya Kalista di rumah bantuin mami masak, itu juga talenta. Ya, nah itu semua itu talenta, dan talenta itu nanti akan berguna juga buat adik-adik, ya kan? Nah nanti dari talenta itu pasti nanti ada rewardnya buat adik-adik. Bisa main musik, nanti di sekolah kalau ada lomba, ada apa, Davina bisa ikut, terus tiba-tiba juara, dapat hadiah nggak? Dapat hadiah, karena Davina melakukan. Tapi kalau Davina diem-diem aja, misalkan di sekolah suruh main musik, Davina diem-diem aja, nggak mau ngapa-ngapain, kira-kira nanti lomba ikut nggak? Nggak ikut. Dapat hadiah nggak? Nggak dapat hadiah. Jadi itulah tujuannya kenapa kita harus melakukan apa yang kita punya untuk diri kita, untuk orang tua kita, bahkan untuk Tuhan. Pokoknya selama kita hidup di dunia, kita harus melakukan apa yang kita bisa, itu karena kita sudah dikasih talenta sama Tuhan Yesus. Yuk, kita mau ayat hafalan dulu. Cuman sebelumnya kita mau doa dulu ya. Habis doa baru ayat hafalan ya. Siapin hati dan pikiran kita, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Semoga untuk anak-anak yang mendengarkan firman-Mu lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau ya Tuhan, tolong berkati anak-anak ini ya Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah ya Tuhan, supaya mereka bisa berbuat lebih lagi menyenangkan-Mu ya Tuhan, dan juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkatilah kami dalam perjalanan, lindungilah kami agar kami dapat bertemu dengan orang-orang yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia, untuk kota kami Jakarta, juga untuk pemimpin kami ya Tuhan, untuk presiden, wakil, dan jajaran para menteri ya Tuhan. Kiranya Kau selalu lindungi dan berkati mereka ya Tuhan, dalam menjalani tugas-tugasnya dengan talenta-talenta, dengan kemampuan mereka ya Tuhan, untuk memajukan bangsa Indonesia. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka, Kau berkati pelayanannya ya Tuhan. Kau pakai lebih lagi untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk fokus doa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Yuk kita mulai hafalan. Nah, dari Amsal 6 ayat 6. Baca dulu yuk. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakinya dan jadilah bijak. Oke, dia paling ya.